Selamat datang di channel Kios Mouse. Kamu membaca, maka aku ada. Masih di segmen buku mendasi, di mana kita akan merekomendasikan buku-buku yang pantas untuk kalian baca, untuk menemani hari-hari kalian. Baik, konco mouse dimanapun Anda berada, sekarang di depan saya sudah ada satu buku yang sangat menarik dan baik untuk kita baca bersama-sama. Buku ini adalah Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan, ditulis oleh Habib Ali Al-Jufri. Sebenarnya, kalau boleh jujur, mengapa saya rekomendasikan buku ini? Pertama adalah karena saya sangat ngefans dengan penulis dari buku ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Jufri. Bagaimana tidak? Saya beberapa kali melihat video tentang beliau, baik ketika berceramah ataupun sedang melakukan diskusi dengan seseorang. Yang membuat saya terkagum-kagum pertama adalah tentu karena kealiman beliau, wawasan beliau. Beliau adalah seorang dai yang sudah malang melintang ke seluruh penjuru bumi ini. Jadi beliau berdakwah dari Amerika, Eropa, tentu di Indonesia pun juga sudah. Nah, yang menarik lagi, yang sungguh menarik hati saya, yang kemudian membuat saya ngefans dengan beliau adalah cara dakwah beliau yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Itu terlihat ketika beliau sedang berdebat dengan teman diskusinya. Beberapa kali, meskipun sepertinya teman debatnya itu memojokkan dan lain sebagainya, tapi beliau selalu menampakkan wajah yang berseri-seri dengan tersenyum. Dan tidak lupa sebelum beliau memulai argumentasinya, beliau selalu memuji teman debatnya itu. Dari situ saya menjadi yakin bahwa apapun karya yang dikeluarkan oleh beliau pastilah sangat bagus dan tentu sangat menarik untuk kita baca. Nah, termasuk buku ini. Kita lihat, kalau teman-teman yang belum pernah melihat bagaimana wajah yang berseri dari beliau, itu bisa tergambar dan sudah ada di cover buku ini. Di sini kalian bisa lihat betapa senyuman beliau itu sangat tulus, sehingga tentu akan memikat banyak orang. Karena sebagai seorang dai, memang hal itu yang menjadi modal utama. Modal utama setelah kemampuan, setelah kualitas, setelah pengalaman, setelah ilmu dan lain sebagainya, yaitu akhlak, yaitu perangai, sehingga Islam ditampakkan dengan wajah yang sumringah, yang indah, tanpa harus dengan marah-marah. Kembali ke buku ini, mengapa saya merekomendasikannya? Tadi sudah saya katakan, pertama memang karena pengarangnya Habib Ali Al-Jufri ini adalah seorang dai yang sungguh pintar dan berpengalaman. Salah satu ciri seorang dai yang memang hebat menurut saya adalah beliau itu, termasuk Habib Ali Al-Jufri, itu sangat pintar dalam mengambil sebuah pelajaran dari sebuah kejadian yang biasanya kita anggap itu sederhana. Misalnya dalam buku ini, beliau menulis tentang pengalaman beliau ketika di dokter gigi. Bayangkan, pengalaman di dokter gigi saja itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Pengalaman di dokter gigi itu beliau tulis dalam bab yang terkait dengan kritik untuk diri sendiri. Misalnya saya berikan sedikit. Beliau melihat bahwa ketika seseorang itu mengalami sakit gigi, itu berarti sebab akibat dari seseorang itu menghilangkan kepercayaan
Allah kepada hambanya. Allah sudah menitipkan banyak sekali kenikmatan termasuk gigi yang rela untuk mengunyah apapun yang dimasukkan ke dalam mulut. Bahkan benda-benda yang mungkin tidak sanggup untuk dia gigit ya, itu gigi tetap saja gigi itu mau untuk menggigit. Patuh, sangat patuh kepada tuannya, yaitu kita. Nah, oleh karenanya seharusnya kita sebagai manusia itu hanya tinggal merawatnya. Tapi kenapa kok bisa sakit? Itu karena kita mengabaikan untuk merawat gigi. Artinya apa? Kita mengabaikan kepercayaan Allah yang telah dititipkan kepada kita. Hal simpel di dokter gigi, tapi kemudian bisa berubah menjadi pelajaran yang berharga yang bisa dijadikan kritik untuk diri sendiri. Oke, konco maos dimanapun Anda berada. Buku ini dengan judul Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan itu merupakan judul dari salah satu makalah yang ada dalam buku ini. Jadi buku ini sebenarnya adalah kumpulan artikel, makalah maupun ceramah beliau yang kemudian didokumentasikan, dijadikan satu. Nah, salah satu judul makalahnya itu adalah Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan. Akan tetapi seluruh makalah yang beliau buat, ceramah yang beliau sampaikan itu memang berdasarkan tema besar ini. Tema besar bahwa kemanusiaan itu sebelum keberagamaan. Maksudnya apa? Beliau sudah ada tulisan di dalam buku ini yang membahas tentang itu. Beliau mencontohkan ada riwayat hadis ya, yang menerangkan bahwa kemanusiaan itu berada sebelum keberagamaan. Artinya keberagamaan seseorang ya, cara seseorang memahami agama, cara seseorang menafsirkan ajaran agamanya itu selalu berkaitan dengan sisi kemanusiaan. Kalau seseorang sudah kehilangan sisi kemanusiaannya, maka cara keberagamaannya pun juga akan berkurang maupun hilang. Beliau mencontohkan ada riwayat di mana Nabi Muhammad SAW itu didatangi seseorang yang memang mendengar kabar bahwa ada nabi yang membawa berita, membawa ajaran. Orang ini tentunya awalnya belum masuk ke Islam, bukan seorang muslim. Tapi karena beliau orang ini yang mendatangi Rasulullah itu memang orang yang hebat. Saya katakan hebat karena ketika dia mendengarkan kabar yang simpang siur ya dari orang-orang terkait Muhammad ya, yang mengaku sebagai nabi, dia tidak langsung percaya. Entah itu kabar simpang siur itu baik atau buruk tentang Rasulullah, itu tidak langsung percaya. Artinya dia mau mengkonfirmasinya langsung kepada Nabi Muhammad. Dia datang menemui Nabi Muhammad, kemudian bertanya siapa, kemudian sebenarnya apa yang dibawa, pesan apa yang dibawa. Ketika Nabi Muhammad ditanya pesan apa yang beliau bawa ya dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab pesan dari Islam atau pesan dari ajaran yang dibawa beliau adalah menjunjung ikatan keluarga, kemudian mengamankan jalan-jalan, kemudian meniadakan pertumpahan darah, kemudian menghancurkan berhala dan mengajak kepada penyembahan Allah yang esa. Kita lihat di sini Rasulullah mendahulukan kepentingan kemanusiaan sebelum kemudian beliau menyebutkan tentang penghancuran berhala, tentang penyembahan terhadap Allah Ta'ala. Mengapa beliau menyebutkan tentang misalnya menjunjung ikatan keluarga, kemudian mencegah adanya pertumpahan darah, kemudian mengamankan jalan-jalan? Itu karena beliau melihat bahwa sisi-sisi kemanusiaan itu utamanya harus dijaga. Bagaimana seseorang ingin menyatakan keimanannya
kalau dia dalam kehidupannya tidak merasa aman. Bagaimana orang mau menyatakan keimanannya kepada Allah Ta'ala kalau dia masih punya permasalahan terkait dengan keluarga? Oleh karenanya, Rasulullah mendahulukan untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait kemanusiaan kepada orang tersebut. Ini bisa kita ambil pelajaran, dan tentunya tidak hanya itu saja pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Masih banyak lagi. Misalnya, kritik terhadap dakwah Islam, di mana banyak sekali orang sekarang itu yang dengan nama Islam, ya, menampakkan keislamannya, kemudian berdalih membela agama Islam, itu melakukan perbuatan-perbuatan yang malah bertentangan dengan ajaran agama Islam itu tersendiri. Apakah kalian pernah mendengar bahwa Rasulullah ketika dimintai seseorang untuk mendoakannya supaya diberi ampunan, beliau menjawab, "Semoga Allah tidak mengampunimu." Itu terjadi dan benar-benar terjadi. Riwayat itu pun juga ada dalam buku ini. Riwayat tentang seseorang yang membunuh saudara muslimnya karena sesuatu hal. Sesuatu hal itu adalah keduanya memang sebelumnya berseteru. Kemudian kedua orang itu suatu ketika bertemu, kemudian ada yang mengucapkan salam, tapi si Amir al-Ashja'i ini, jadi yang satu namanya Amir al-Ashja'i, yang kedua namanya Muhallam. Dua orang ini memang sebelumnya berseteru, sehingga suatu ketika dua orang ini bertemu, si Muhallam ini dia mengucapkan salam, tapi Amir al-Ashja'i itu karena sudah dibakar dengan rasa benci kepada Muhallam ini, dia tidak menggubris salamnya. Dia mengatakan bahwa orang ini mengucapkan salam karena khawatir, karena takut, bukan mengucapkan salam secara ikhlas, tapi takut karena rasa takut supaya tidak diserang dan lain sebagainya. Sehingga seketika itu juga Amir al-Ashja'i itu membunuh Muhallam atas nama jihad, atas nama membela agama Allah. Dan yang demikian itu kemudian diadukan kepada Rasulullah, memintakan maaf kepada Rasulullah, tapi Rasulullah yang kita tahu sebagai seorang yang sangat belas kasih itu tidak mau mendoakannya, malah didoakan sebaliknya, semoga Allah tidak mengampuni. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari situ, dan itu juga yang diambil atau digarisbawahi oleh Habib Ali Al-Jufri, bahwa itulah sebenarnya bentuk dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya, beliau itu sangat tidak mentolerir adanya pemutusan nyawa, penghilangan nyawa. Itu hal yang sangat besar. Apalagi itu didasarkan atas kebencian semata, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena untuk menegakkan kalimatullah. Tentu itu yang menjadikan kita atau menjadi dasar kita untuk berdakwah. Itu yang kemudian menjadi dasar tema keseluruhan dari buku ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang dibahas beliau, Habib Ali Al-Jufri, dalam buku ini. Baik itu kritik kepada diri sendiri, kritik kepada dakwah Islami, kemudian kritik kepada sikap kita kepada kaum muda, di mana seringkali kita itu menyalahkan kaum muda. Pemuda kita sekarang itu berkelakuan buruk, mereka banyak melakukan maksiat dan lain sebagainya. Tapi ini cerdiknya beliau supaya tidak timpang. Beliau mengatakan dalam tulisannya ini, salah satunya itu, kita seharusnya tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada kaum muda kita. Bahasanya kalau boleh saya katakan semacam itu, tapi redaksinya tentu beda. Intisarinya adalah beliau ingin memberikan sudut pandang baru bahwa apa yang terjadi kepada kaum muda kita sebenarnya adalah tanggung jawab kita juga.
tanggung jawab generasi-generasi tua juga. Karena kita tidak memberikan alternatif yang baik untuk kaum muda kita, sehingga mereka mencari jalannya sendiri. Jadi kalau kita memberikan kebebasan seseorang atau pemuda kita untuk mencari jati dirinya sendiri, maka bersiap-siaplah bahwa seseorang yang mencari jati diri terkadang akan terseok-seok di tengah jalan. Sangat menarik sekali penjelasan-penjelasan beliau. Kalian tidak akan menemukan bahasa yang jelimet. Bahasa beliau adalah bahasa-bahasa sederhana, sehingga saya kira pesannya ini pun juga pesan yang universal, tidak hanya kepada orang muslim, tidak hanya kepada dai-dai saja, kepada orang-orang yang memang berkecimpung dalam bidang dakwah, tidak. Ide-ide beliau, renungan-renungan beliau itu bisa dinikmati oleh siapapun, baik orang awam, orang umum, orang muslim, bahkan non-muslim. Sehingga kami tawarkan buku ini kepada teman-teman, konco mau semuanya, silahkan untuk membaca buku ini, karena kalian akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari sosok yang sangat mulia ini. Barangkali itu untuk episode kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dengan rekomendasi buku yang tentunya tidak kalah hebatnya. Terima kasih, salam.